Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berbahagia dan tentu bersukacita karena saya bisa menyapa subscriber dan viewers Sofianus Channel dimanapun Anda berada. Doa terbaik mengiringi harapan, semoga semua para subscriber sukses selalu, sehat selalu, dimudahkan urusan dan dilancarkan rezekinya serta dimudahkan jodohnya. Baik, pada kesempatan ini saya owner Sofianus Channel akan mereview beberapa request dan tanggapan dari video tutorial cara membuat ramuan atau racikan umpan spesial papuyu atau ikan betok. Pada saat ini masih terlalu pagi dan saya harus menyapa semuanya yang bisa melihat video Sofianus Channel. Ada beberapa tanggapan yang harus saya menanggapinya karena bagi saya channel saya dan seluruh kegiatan di dalam rubrik Sofianus Channel merupakan kebanggaan dan kebahagiaan. Banyak sekali tanggapan dari viewers dan subscriber tentang video yang saya masukkan tadi, ya. Di sini ada beberapa yang menurut saya, kalau saya hanya tulis jawaban di kolom deskripsi, sepertinya sangat sayang ya, karena pasti tidak seluas kalau saya menjawab request itu dengan dalam bentuk konten atau video, karena waktu yang tidak mungkin saya untuk melakukan siaran langsung. Tapi saya mohon izin untuk saat ini saya jawab dalam bentuk video. Baik, para pemirsa Sofianus Channel, tanggapan-tanggapan yang bagi saya luar biasa dan saya sangat berterima kasih karena kontribusi saudara-saudara para subscriber dan viewers menjadikan channel saya ini lebih berproduktif. Jadi pada video yang telah lalu kemarin yaitu racikan ajaib umpan papuyu babon, ya, saya kasih judul seperti itu. Ini mendapat banyak sekali tanggapan, ya, dan mohon maaf dari sekian tanggapan yang beragam, ini saya tidak mungkin menjawab keseluruhan, ya. Nanti mohon maaf kalau hanya sebagian saja yang saya review pada video ini. Ada ya satu pertanyaan yang menurut saya ini sangat penting sehingga saya kontenkan, yaitu dari Edo JY, ya. Saudara Edo JY, dia bertanya, apakah tepung beras ketan bisa diganti dengan tepung jenis lain?
Demikian, terima kasih atas jawabannya. Wah, surprise ya, ini belum saya jawab sudah berterima kasih duluan. Baik, jadi mengapa saya menggunakan tepung beras ketan ini bukan karena bukan karena asal, tetapi memang sudah masuk perhitungan ya. Yang dimaksud saudara Edo J ya, ini barangkali mungkin bisa dengan kanji ya, tepung kanji atau tepung sagu barangkali ya, atau juga tepung gandum atau terigu. Jadi begini, untuk bahan campuran dari racikan pakan ajaib untuk papuyu, khusus papuyu, ini memang saya tidak menggunakan bahan lain selain tepung beras ketan. Jadi begini, tepung beras ketan dia mempunyai tekstur berbulir ya, berbulir. Sedangkan terigu, kanji dan tapioka dia akan homogen dengan air. Jadi gambarannya begini. Pada saat umpan dicantolkan di pancing ya, kemudian dicelupkan di air pada spot ikan, maka lama-kelamaan atau pada saat menjadi rebutan ikan-ikan, maka akan, selain yang dimakan ikan, tentu akan terhambur. Nah, saya menggunakan tepung beras ketan karena dia berbulir atau ada buliran kecil ya. Sedangkan bahan yang lain dia akan homogen dengan air, suasana menjadi keruh. Tapi bukan itu sebetulnya. Dengan menggunakan tepung beras ketan, karena ada buliran, maka mengundang yang lain untuk makan. Jangankan buliran yang kecil-kecil ya, plankton yang lebih kecil pun dimakan ikan gitu. Jadi pada saat menjadi rebutan ya, atau dimakan ikan, sebagian itu menjadi serpihan dan akan terhambur di dalam air. Nah, itu memancing ikan-ikan yang lain untuk datang. Nah, tetapi kalau dengan dengan terigu atau tepung kanji, itu dia akan homogen. Itu alasan yang saya gunakan, kenapa saya menggunakan tepung beras ketan. Itu yang pertama. Dan tepung beras ketan dia mempunyai daya lengket yang bagus. Dia sebagai perekat. Jadi tepung beras ketan walaupun dia belum matang, dia sudah lengket gitu. Jadi saya gunakan alasan yang pertama itu. Kemudian yang kedua karena beras ketan mempunyai daya rekat yang bagus. Kemudian satu lagi pertanyaan, kalau tidak salah dari Jambi ya. Saya cari dulu ya. Dari Cupam Mancing ya. Cupam Mancing. Oh, mohon maaf ya. Saya tidak tahu ini posisinya di mana. Untuk umpan wader gacor gak Om? Mungkin tanya apakah untuk mancing wader ya, ramuan ajaib itu gacor gak Om gitu ya. Jadi begini, komposisi di dalam ramuan ajaib itu memang sudah saya ini kan sedemikian rupa. Jadi menggunakan bawang putih itu memang responsifnya untuk semua jenis ikan tuh bagus gitu ya. Jadi dia punya sensoring yang menangkap aroma dari bawang. Jadi mengagetkan atau boleh dikatakan responsif gitu ya.
Kemudian saya menggunakan lagi telur. Telur itu dia punya punya aroma yang bau amis gitu, dan itu memancing ikan untuk membangkitkan selera ikan untuk makan ya. Kemudian saya menggunakan Royco. Nah ini tadi. Jadi kalau untuk wader, gacor, gaom gitu ya. Wader itu salah satu sekian banyak jenis ikan putih ya. Itu wader itu sekelas nilam ya, kemudian tawes, itu keluarga ikan bersisik putih gitu ya. Untuk gacor atau tidaknya, saya rasa tergantung ikannya. Kalau ikannya lapar ya apa saja dimakan gitu ya. Tapi yang ramuan yang saya buat ini karena memang antisipasi pada saat ikan itu tidak lapar. Jadi memang spesial untuk ikan papuyu. Sehingga saya membuat racikan dengan ditambah Masako ya atau Royco. Karena Masako dengan Royco dia ada aroma daging ya, karena dia terbuat dari kaldu daging ya, baik itu ayam maupun sapi. Jadi saya merujuk kepada sifat dari papuyu. Jadi papuyu itu termasuk omnivora, jadi memakan sembarang begitu. Dia juga makan tumbuh-tumbuhan, rumput-rumput di dalam air. Dia juga memakan serangga. Dan cenderung untuk ikan papuyu atau betok ini adalah dia predator. Kenapa seperti itu? Karena terlihat dari sisik yang keras bergerigi dengan bagian gigi-giginya itu runcing dan tajam. Nah itu sehingga saya awalnya menggunakan Royco karena ini termasuk predator sehingga dia suka dengan daging. Dan ternyata dengan uji coba saya betul sekali. Jadi dia suka dengan ramuan ini. Nah, tips saja, saya sampaikan tip ya untuk saudara cupam mancing ya. Kalau untuk sejenis wader, nilem atau tawes, ini jangan menggunakan Royco atau Masako, tapi gunakan kacang tanah ya, di blender juga dengan tepung jagung ya, dengan tepung jagung. Nah, karena dia cenderung ke nabati. Dia cenderung kepada herbivora. Karena walaupun semua jenis ikan, ya apa saja kalau lapar dia dimakan. Tapi karena kita memancing ini adalah antisipatif, pada saat ikan itu tidak ada hasrat untuk makan karena dia kenyang atau tidak lapar, karena ada aroma-aroma yang membangkitkan kelaparannya dia sehingga dia memakan umpan kita. Jadi kalau saya sarankan untuk jenis ikan yang cenderung ke herbivora, saya sarankan untuk ditambah kacang tanah ya, kacang tanah di blender, disangrai dulu, kemudian tambah tepung jagung atau tepung maizena ya. Dan tapi tetap saya sarankan menggunakan tepung tepung beras ketan untuk sebagai perekatnya. Baik, terima kasih. Pagi ini saya sudah menyapa subscriber, terima kasih. Berkat kontribusi saudara semua, channel saya insya Allah kedepannya akan lebih berproduktif lagi. Demikian video saya, semoga inspiratif, aspiratif ya, dan memotivasi banyak orang. Sampai jumpa lagi di video saya akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.